Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas sosok beliau, seorang wali songo dari salah satu di Provinsi Jawa Tengah, yaitu beliau Syekh Sunan Kalijaga atau Raden Umar Said, keturunan dari kerajaan di Jawa Tengah. Raden Umar Said Sunan Kalijaga. Wali Songo angkatan ke-7, beliau itu diangkat menjadi Wali Songo itu ke-7. Berpuasa 1463. Pendahulu dari Syekh Subakir, itu memang dari titisan atau keilmuan Syekh Subakir. Penerus dengan penerus Sunan Gunung Jati, lahir di Tuban, Indonesia 1450, wafat di Demak. Beliau lahir di Tuban, kemudian beliau wafat itu di Demak pada 1513. Ayah beliau yang bernama Tumenggung Wilwatikta, beliau anak dari Tumenggung Wilwatikta, mempunyai ibu namanya Dewi Nawang Ngarum. Ibu beliau dengan sebutan nama Dewi Nawang Ngarum. Istri Dewi Saroh binti Maulana Ishak, putri dari Maulana Ishak. Agama jelas ya, Islam. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ini memang dari orang-orang terdahulu, umur orang-orang dahulu itu hampir 100 ke atas ya. Dari Sunan Gunung Jati yang kemarin saya paparkan di video yang sebelumnya, bahwa umur Sunan Gunung Jati itu 120 tahun, mengalahkan Raja Pakuan. Nah, kalau Sunan Kalijaga tersendiri di umurnya kisaran 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak. Pada masa akhir kekuasaan Majapahit beliau. Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Panjang yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Penembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon. Beliau salah satu tim atau anggota pasca pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal pemecahan kayu yang merupakan salah satu tiang masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Dengan idenya beliau yang dimana sejarah sekali dan seni sekali dalam orang-orang pecinta seni, dengan sakanya yang ditatal atau disambung-sambung dari beberapa bagian. Itu salah satu kiprah beliau di hal-hal pembangunan. Beliau juga ikut andil dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Demak, kemudian membuat tiang tatal pemecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Jadi memang itu ide sejarah dari beliau, bahwa dengan persatuan, banyaknya kesatuan akan menjadi kekuatan atau tiang dari sebuah bangunan. Yang beliau itu melambangkan atau filosofi, dengan kita akan bergabung bersama-sama akan menjadi kekuatan. Itu makalah beliau ya, atau sabda beliau tentang kekuatan suatu organisasi atau masyarakat. Jika memang itu harus kuat, dengan bersama kita akan kuat, menjadi tiang dari sebuah bangunan. Kekuatan akan menimbulkan kekuatan. Yang selanjutnya itu silsilah atau keturunan beliau. Terkait asal-usulnya ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan Sunan Kalijaga adalah orang Jawa asli, murni, memang dilahirkan di Jawa dan keturunan orang Jawa, keturunan Adipati Wongker Ponorogo. Nah, ini keturunan dari Adipati Ponorogo beliau, Sunan Kalijaga. Memang asli orang Jawa beliau. Salah satu wali yang satu-satunya wali yang asli dari keturunan Jawa Indonesia. Yang juga ayah dari Arya Wiraraja beliau.
Pendapat ini didasarkan pada catatan historis babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Ini berdasarkan apa? Bahwa Sunan Kalijaga itu keturunan asli dari Cirebon, dari Jawa. Itu memang dari buku catatan di babat Tuban, kota Tuban itu memang dari keturunan ayah-ayah beliau ke atas itu ada di kalangan Tuban. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban. Pada awalnya Adipati Tuban itu diislamkan oleh Arya Teja Abdurrahman. Berhasil mengislamkan di kota Tuban itu. Arya digara dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta dari orang penyebar agama Islam pertama di Tuban. Kemudian mempunyai istri di situ, mempunyai anak yang bernama Sunan Kalijaga yang kita sering dengar, atau Raden Umar Said ya, beliau itu julukannya Sunan Kalijaga. Ada sih historis kenapa beliau itu dinamakan Sunan Kalijogo atau Jogo Kali. Nah, catatan batu ini berkuat dengan juga catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tom Pires pada tahun 1468-1540. Ini juga dikisahkan atau ditulis sejarahnya oleh Tom Pires, orang-orang Portugis. Dia juga mempunyai catatan ini lebih kuat akan sejarah karena ada historis atau cerita dalam segi tulisan atau buku. Menurut catatan Tom Pires, penguasa Tuban pada tahun 1400 masih adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yaitu Arya Wilatikta dan Sunan Kalijaga Raden Umar Said. Raden Umar Said ini adalah keturunan dari Raja Wilatikta Adipati. Kenapa? Karena di zaman Portugis beliau salah satu putra mahkota dari Arya Wilatikta. Dengan itu para Portugis mencatat sejarah bahwa memang beliau Sunan Kalijaga asli keturunan Jawa. Menurut catatan Tom Pires, penguasa Tuban pada tahun itu. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijaga keturunan Arab. Ada segi orang yang bersejarah, pakar sejarah juga mengatakan bahwa Sunan Kalijaga itu keturunan dari Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda Van de Breck. Nah, ini dari pendapat Van de Breck dari kolonial Belanda mengatakan bahwa beliau itu keturunan orang Arab. Kolonial Van de Breck pada tahun 1845 atau 1929 yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang beliau juga ada yang berpendapat bahwa Sunan Kalijaga itu murni pure keturunan Arab dengan sanad sampai ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarawan lain seperti De Graaf juga menilai bahwa Arya Teja Abdurrahman memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arya Teja yang bisa mengislamkan tanah Tuban itu mempunyai silsilah keturunan sampai pada Abbas, paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya 3 versi sejarah tentang Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga ya, ini bukan Sunan Gunung Jati lagi, tetapi yang dikembangkan hanya versi Jawa. Sedangkan 2 versi yang lain tidak pernah dijumpai secara tertulis. Berarti terjadi distorsi tentang kisah anggota Wali Songo paling terkenal ini. Jadi banyak sekali di Indonesia ini dengan adanya itu banyak sejarah-sejarah yang hanya memihak satu pihak. Karena sejarah itu dari dulu sampai sekarang dipegang oleh penguasa-penguasa. Jadi sekian banyak kubu-kubu dari mancanegara atau setiap golongan akan mengunggulkan sejarahnya masing-masing, membenarkan sejarahnya masing-masing. Mungkin kata orang Jawa, beliau itu asli orang Jawa. Terus kemudian dikembangkan atau diceritakan lagi dari beberapa pihak bahwa Sunan Kalijaga itu bukan orang Jawa.
Nah, untuk silsilah keturunannya, beliau asal-usul Kalijaga versi orang Arab atau Kalijaga versi Jawa terlebih dahulu. Yang pertama Adipati Ponorogo, beliau akeh buyutnya. Kemudian Arya Wiraraja atau Banyak Wide. Adipati Ponorogo, Arya Wiraraja, Arya Adhikara atau Arya Ranggolawe.